Kembali kita bertemu pada waktu yang indah ini ya. Bagaimana kaum wanita khususnya buat pemirsa yang mendengar pada saat ini, yang berdiri, yang duduk, berdiri atau mungkin yang sudah siap dengan keluarga mendengarkan kebenaran Tuhan. Saya percaya semua kita sangat happy ya, karena Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan menyertai kita, Tuhan berkati kita, bahkan banyak hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Oke, pada waktu yang indah ini kita akan berbicara tentang junior yang militan, tentang pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan yang tidak diperhitungkan oleh manusia ya. Kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini fakta. Ini yang berkata adalah firman Tuhan. Ternyata pilihan dunia dengan pilihan daripada Tuhan itu total berbeda. Kalau dunia memilih orang-orang, pilihannya pastilah melihat karena ada atribut di belakangnya. Apakah karena dia pintar, apakah karena dia sarjana, ataukah mungkin dia karena sangat kaya, atau apapun alasannya, pasti ada sesuatu di belakangnya yang membuat orang memilih dia. Kalau kita lihat juga nanti sebentar lagi akan ada pemilihan, pasti ada buntutnya, pasti ada atribut, pasti ada sesuatu yang disandang oleh seorang itu sehingga dia dipilih menjadi calon untuk orang-orang tertentu, untuk hal-hal tertentu, untuk pekerjaan tertentu, atau untuk apapun saja. Hari ini kita akan belajar tentang kisah yang ada di Yohanes. Di Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, semua kita pasti tahu kisah ini tentang bagaimana waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ini bukan main-main, apalagi dalam Alkitab dikatakan 5.000 orang itu hanya laki-laki saja. Bayangkan kalau laki-laki ini menikah, anggap setengah menikah, berarti kurang lebih ada 7.500 orang, 5.000 laki-laki dengan 2.500 wanita. Anggap mereka memiliki satu orang anak saja, artinya berapa? 5.000 laki-laki plus 2.500 wanita dan 2.500 anak-anak. Ini berbicara tentang 10.000. Ini bukan jumlah yang kecil, ini jumlah yang sangat besar. Dan pada waktu itu akhirnya dikatakan Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki tadi plus istrinya plus anaknya, dan ini bukan hal yang mudah. Ini berbicara tentang proyek besar, dan memang ciri khas daripada Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kepada umatnya proyek yang biasa-biasa, proyek yang kecil, proyek yang sangat-sangat nothing. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk mendapatkan pekerjaannya, itu berbicara tentang mega project. Itu berbicara tentang proyek yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, siapa partner kerja Tuhan untuk melakukan mega proyek? Kalau dunia pasti memilih orang-orang yang luar biasa, mungkin perusahaan-perusahaan besar, mungkin orang-orang yang kapasitasnya sangat-sangat hebat. Itu cara dunia memilih. Tapi waktu Tuhan memilih partner kerjanya, kita ingat siapa? Seorang anak kecil. Ini hal yang tidak main-main. Kenapa anak kecil yang dipakai Tuhan sebagai partner kerjanya untuk memberkati 5.000 laki-laki plus wanita plus anak kecil tadi? Kenapa tidak orang Kristen yang kaya raya? Kenapa tidak pengusaha Kristen yang sangat-sangat konglomerat? Kenapa tidak hamba Tuhan Kristen yang sangat besar? Kenapa hanya anak kecil? Karena anak kecil ini menurut dunia memang tidak diperhitungkan, tapi di hadapan Tuhan dia sangat diperhitungkan. Ada 5 hal yang akan kita pelajari tentang anak kecil yang membuat Tuhan tertarik menjadikan dia partner kerja Tuhan. Mari pada hari ini, khususnya kaum wanita, jangan pernah ada rasa minder dalam hidup kita. Karena ternyata Tuhan mencari partnernya bukan karena keberadaan kita yang hebat saja, bukan karena kecantikan kita yang luar biasa saja, bukan karena koneksi kita yang sangat-sangat luas saja, tapi karena ada sesuatu hal yang Tuhan lihat dalam hidup kita, seperti Tuhan lihat dalam kehidupan anak kecil ini, sehingga dia dipakai sebagai mitra kerja Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang sangat mega project. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hal yang menurut dunia tidak mungkin, tapi ternyata Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa. Tadi dikatakan adalah apa? Proyek Tuhan bukan proyek biasa-biasa. Proyek Tuhan, proyek yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi bukan hanya masalah proyeknya yang besar, tapi apa? Partner kerjanya yang sangat
sangat tidak diperhitungkan oleh dunia. Dan itulah kelebihan daripada Allah kita yang wonderful. Itulah keunikan daripada Allah kita yang sangat ajaib. Dia tidak memakai hitung-hitungan dunia, tapi dia memakai caranya yang ajaib, sehingga membuat orang boleh terheran-heran. Anak kecil yang tidak berarti dipakai untuk pelayanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan belajar satu-satu, kita akan bongkar pada hari ini. Yang pertama, menurut kita, apa ciri khas daripada anak kecil? Karena sering kali kita menganggap anak kecil itu adalah tidak diperhitungkan. Kita ingat bagaimana waktu murid-murid bertemu dengan anak-anak yang datang kepada Tuhan. Mereka mau usir anak-anak, tapi kata Tuhan apa? Jangan usir, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Di hadapan Tuhan, keberadaan, penampilan tidak menjamin. Karena dia lebih tahu kira-kira apa yang membuat anak-anak kecil ini cocok untuk memiliki kerajaan Allah. Seringkali kita menganggap penampilan nomor satu bukan hati, tapi Tuhan tahu di balik kekurangan daripada orang melihat seorang, tapi ada sesuatu yang spesial tentang orang itu. Sebelum kita akan masuk kepada poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita akan break sejenak ya. Jadi jelas dikatakan tadi ada 5 hal yang akan kita pelajari pada hari ini tentang seorang anak kecil yang dipakai dalam proyek Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan break sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi tadi jelas dikatakan waktu yang pertama tadi kita berbicara tentang masalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu tidak sama dengan pilihan dunia. Dikatakan yang hina, yang tidak layak, yang lemah, itu yang Tuhan pilih untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Ini satu hal yang sangat wonderful. Seringkali kita menganggap karena kita lemah, kita tidak ada apa-apanya. Tidak mungkinlah Bu Indri saya bisa dipakai untuk jadi partner kerja Tuhan. Siapa bilang? Semakin kita tidak dianggap oleh orang, semakin kita dianggap lemah oleh orang-orang sekitar kita, semakin Tuhan mau pakai kita secara luar biasa. Kenapa Bu Indri? Jawabannya sederhana, supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, supaya orang bukan melihat keberadaan kita lagi, tapi Yesus yang luar biasa, karena bisa memakai seorang yang tidak diperhitungkan menjadi pribadi yang luar biasa ya. Yang pertama tentang anak kecil yang akan kita lihat. Kenapa Tuhan memilih anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan? Kenapa bukan pendeta besar? Kenapa bukan pengusaha besar Kristen? Kenapa bukan konglomerat Kristen yang sangat-sangat powerful? Kenapa anak kecil? Kenapa hanya 5 roti dan 2 ekor ikan yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara Tuhan yang besar ya? Ada 5 hal tentang anak kecil yang mungkin banyak kurang diperhatikan oleh kita selama ini. Yang pertama adalah apa? Jelas. Siapa yang tidak tahu? Anak kecil ciri khasnya yang pertama adalah apa? Polos. Ya. Anak kecil itu polos ya. Anak kecil itu tidak memiliki hal yang berbeda antara dalam dan luar ya. Sementara banyak kali kita mengaku sebagai orang Kristen, banyak kali kita mengaku sebagai hamba Tuhan, banyak kali kita mengaku sebagai orang yang sangat-sangat rohani, tapi ternyata tidak sepolos anak kecil. Kita berbeda pada saat di gereja dengan pada saat di luar gereja. Kita berbeda pada saat di depan mimbar dengan di bawah mimbar. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa memakai kita secara luar biasa. Karena yang Tuhan cari di akhir zaman ini adalah pribadi-pribadi yang polos. Mana buktinya? Banyak orang-orang Kristen, bahkan orang-orang dewasa Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan Kristen yang tidak polos ya. Kita akan lihat ayatnya di Lukas 22 ayat 47 dan 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Anak kecil polos, tapi Yudas tidak polos. Yudas adalah pribadi yang munafik. Hati-hati dengan kemunafikan. Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Kita ingat bagaimana waktu Tuhan bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan tidak marah, tapi apa yang Tuhan lakukan? Mana orang-orang yang mau melempari engkau batu? Perempuan itu berkata, mereka sudah pergi. Dan Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum. Don't do it again. Jangan berbuat dosa lagi. Untuk pezina yang kedapatan melakukan hal yang tidak baik, Tuhan sangat-sangat memberikan kesempatan untuk berubah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran. Karena orang ini tidak mengerti tentang bagaimana untuk hidup benar di mata Tuhan. Makanya waktu Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan hanya katakan, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan bertemu dengan pemungut cukai, apa yang Tuhan lakukan?
Dia pun tidak menghukum karena dia tahu pemungut cukai Zakius tidak mengerti tentang kebenaran. Artinya apa? Tuhan sangat suka dengan orang yang apa adanya. Tuhan suka dengan pribadi-pribadi yang polos seperti anak kecil. Tapi seringkali tanpa disadari dalam kehidupan ini, kita seringkali seperti Yudas yang pura-pura dengan senyumnya, dengan ciumannya. Dia berkata, "Salam hai guru." Ingat, Tuhan kita bukan Allah yang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Waktu kita bersandiwara, waktu kita bersinetron, waktu kita berpura-pura, Tuhan katakan, "Yudas, Yudas, engkau mau menyerahkan aku dengan sebuah ciuman." Seringkali tanpa disadari, kita hidup seperti Yudas. Dengan ciuman Yudas, dengan senyum kita, dengan keramaan kita yang serba pura-pura. Jangan mimpi kita bisa dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini mari kita koreksi, khususnya sebagai kaum wanita di tempat ini, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang mama. Sudahkah kita menjadi pribadi yang polos di hadapan Tuhan? Tuhan suka dengan anak kecil karena kepolosannya, tapi seringkali kita banyak menjadi pribadi-pribadi yang munafik yang ada dalam gereja. Hati-hati waktu Tuhan bertemu dengan orang Farisi. Apa katanya? "Hai ular beludak." Tuhan tidak pernah berkata ular beludak kepada perempuan pejina. Tuhan tidak pernah berkata ular beludak kepada perempuan daripada Kanaan. Tuhan tidak pernah meratakan ular beludak kepada juga orang Samaria yang menurut dunia tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan sangat marah kepada orang-orang yang tahu kebenaran tapi munafik dalam kehidupannya. Siapa mereka? Orang Farisi. Bagaimana dengan kita? Hari ini belajarlah daripada seorang anak kecil yang polos. Karena waktu kita dengan apa adanya, waktu kita polos mencari Tuhan, di sana Tuhan akan lakukan perkara besar, menjadikan kita mitra kerja Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama dikatakan adalah apa? Ciri khas anak kecil adalah polos, ya. Yang kedua, kita akan baca, kita akan pelajari tentang seorang anak kecil. Jelas, anak kecil hidup tanpa motivasi. Mereka belum tahu yang namanya udang di balik batu. Mereka tidak tahu yang namanya ada rencana-rencana terselubung dalam kehidupan ini. Mereka tanpa motivasi. Itu ciri khas daripada anak kecil, ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi berbicara tentang polos, apa adanya, tidak munafik. Yang kedua, anak kecil tanpa motivasi. Dia mengasihi papa mama karena dia mengasihi papa mama, bukan karena ada buntutnya untuk mendapatkan warisan nantinya. Anak kecil tidak memikirkan tentang motivasi, tapi banyak kali kita mengaku sebagai orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, punya motivasi terselubung dalam melayani Tuhan. Ini yang membuat Tuhan sangat-sangat kecewa. Ngaku sebagai hamba Tuhan, tapi kita punya motivasi. Jadi hari ini mari kita koreksi. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kita akan break sejenak. Ya, kita kembali masuk dalam firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa yang pertama anak kecil polos. Yang kedua anak kecil tanpa motivasi. Sementara banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, mereka punya motivasi terselubung di balik pelayanan mereka. Mungkin kita berkata, Bu Indri, mana mungkinlah orang punya motivasi terselubung dalam melayani. Mari kita buktikan, ya. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata padanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Yesus sangat tahu motivasi kita datang kepadanya. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat Tuhan, jangan hanya mencari tangan Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan karena supaya aku sembuh, supaya aku kaya, supaya rumah tanggaku pulih. Bukan itu harusnya motivasi kita datang pada Tuhan. Tapi apa, Bu Indri? Motivasi kita datang pada Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Waktu kita datang karena mengasihi Dia, waktu kita datang untuk menyenangkan hati Dia, tanpa ada motivasi pun Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan kecewa dengan orang banyak. Kesannya mereka sangat-sangat radikal. Kesannya mereka sangat-sangat antusias untuk beribadah. Tapi Tuhan bilang, engkau datang kemari bukan karena melihat tanda, tapi karena engkau makan dan kenyang. Tuhan tahu apa motivasi kita. Ingat tentang seorang yang bernama Gehazi. Siapa yang tidak tahu abdi Allah yang dipakai luar biasa sebagai tangan kanan dari nabi terbesar sesudah Elia, yaitu Elisa, ya. Dia begitu luar biasa, pelayanannya begitu dipercayakan untuk melayani hamba Tuhan besar, ya.
Tapi apa yang terjadi pada saat dia mengejar Naaman? Naaman berbicara tentang berkat. Dia kejar berkat, melayani karena mencari berkat, melayani karena melihat orang-orang kaya saja, melayani karena ada motivasi terselubung. Dan tahu apa akibatnya? Kusta Naaman itu pindah kepada Gehazi. Jangan anggap enteng dengan motivasi terselubung. Manusia bisa kita bohongi dengan gaya kita yang sepertinya penuh dengan perhatian, yang begitu serius dalam ibadah, yang begitu semangat dalam pelayanan. Tapi tidak Tuhan. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita yang sesungguhnya. Hari ini mari, yang pertama dikatakan anak kecil polos, ya, dia apa adanya, ya, dia tidak pribadi yang munafik. Tapi banyak orang-orang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, banyak memiliki karakter Yudas, ya. Dengan senyum kita melayani, tapi hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan dari luar tubuh kita. Ini sangat menyedihkan. Tuhan katakan, Yudas, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan sebuah ciuman. Tuhan sangat tahu persis, makanya Tuhan tidak bisa memakai Yudas secara luar biasa, karena Yudas tidak sepolos anak kecil. Yang kedua adalah anak kecil tanpa motivasi. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mencari Tuhan, waktu kita beribadah, tapi kita punya niat yang terselubung. Manusia boleh tidak melihat, bos kita tidak bisa melihat, teman-teman kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan sangat tahu apa sebenarnya yang kita inginkan di balik kebaikan kita semuanya itu. Tanpa motivasi, itu yang membuat Tuhan suka kepada anak kecil. Anak kecil betul-betul memberikan kepada Tuhan 5 roti 2 ekor ikan tanpa motivasi terselubung. Tapi seringkali kita mengaku sebagai hamba Tuhan, kita seperti aliran Gehazi, mencari Naaman. Itu yang kita kejar, bukan jiwa yang kita cari untuk diselamatkan kepada Tuhan, tapi berkat yang kita kejar, orang kaya yang kita kejar dengan berharap supaya pembangunan gereja kita berjalan. Itu sangat disayangkan, karena apalah gunanya kita cari berkat, karena kalau kita punya sumber berkat itu jauh lebih daripada segala-galanya. Jadi yang pertama dikatakan adalah apa? Polos. Dan yang kedua dikatakan adalah apa? Tanpa motivasi. Wanita-wanita Kristen khususnya yang mendengar pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan tanpa motivasi. Waktu kita melayani suami kita, melayani mertua kita, melayani anak-anak kita, jangan ada motivasi di balik itu. Jangan sampai kita ungkit jasa kita pada saat kita dikecewakan oleh mereka. Karena itu artinya kita melayani mereka, kita merawat mereka, kita mengasihi mereka dengan ada motivasi yang terselubung di balik itu. Tuhan suka dengan pribadi yang tanpa motivasi terselubung. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kita akan break sejenak. Ya, poin yang ketiga adalah apa? Anak kecil yang pasti tidak pakai logika. Mana buktinya banyak orang Kristen, orang dewasa banyak pakai logika. Bahkan hamba-hamba Tuhan seringkali melayani dengan logika, dengan hitung-hitungan, dengan kalkulator. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Waktu kita melayani dengan hitung-hitungan, aduh untung saya berapa kalau buka gereja, nanti kerugian saya bagaimana kalau misalnya saya melayani. Waktu kita hitung-hitungan, sampai kapanpun Tuhan tidak akan berikan proyek besar kepada kita. Allah yang kita sembah bukan Allah yang miskin, Allah yang punya langit dan bumi. Kenapa takut dengan mengeluarkan dana untuk pelayanan? Karena waktu